Selamat siang Bapak Ibu, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Metalia SPD. Saya sebagai moderator webinar pada kesempatan berbahagia kali ini. Sebagai pembuka, mari Bapak Ibu kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap duduk yang tegap. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing, agar kegiatan webinar kita dapat berjalan dengan lancar dan kita semua selalu diberikan kemudahan dalam beraktivitas. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Izinkan saya untuk memberikan sedikit pantun. Pergi ke pasar beli lumpia, akan dibawa ke Pantai Nongsa. Saya menyapa Bapak Ibu semua, semoga sehat dan sejahtera. Senang sekali dapat bersua dengan Bapak Ibu pada webinar mengelola perpustakaan digital untuk menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka. Webinar kali ini merupakan kelanjutan dari webinar Canva sebelumnya. Lalu apa saja yang akan dipaparkan di webinar kali ini? Mari kita simak bersama-sama dari narasumber kita yang selalu kreatif dan inovatif. Bersama Ibu Intan Purnama Pahlawan, SIKOM SPDMM. Beliau adalah salah satu penggerak pada Kombel Prapon Merdeka Mengajar, yaitu Kombel KKG SD Maitreya Wirabatam. Silakan Bapak Ibu mengambil tempat ternyaman agar dapat fokus mengikuti webinar kita yang tidak kalah menarik dengan webinar sebelumnya. Kepada Ibu Intan, saya persilakan. Terima kasih Bu Moderator, Bu Metalia, salam bahagia Bapak Ibu semuanya. Terima kasih pada hari ini menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar dari Kombel kami ya, dari Komunitas Belajar KKG SD Maitreya Wirabatam. Sebelum saya mulai webinar hari ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Kepala Satuan Pendidikan tempat saya bernaung, Pak Bahrul Sudin, serta rekan-rekan sejawat saya di Satuan Pendidikan SDS Maitreya Wirabatam, dan Bapak Ibu sekalian di seluruh Nusantara, semuanya selamat siang ya. Hari ini kita kembali bertemu dalam seri yang kedua, Canva, tentang mengelola perpustakaan digital untuk percepatan kurikulum merdeka. Jadi saya akan memberikan slide ya untuk mempermudah webinar kita pada hari ini ya. Saya izin untuk share screen ya.
Oke, Bu Metalia, sudah terlihat layarnya? Sudah, Ibu Intan. Terima kasih. Jadi kita akan mulai webinar kita pada hari ini dibuka dengan tentang literasi dan perpustakaan digital. Kita berbicara tentang perpustakaan pasti tidak jauh dengan kegiatan literasi ya Bapak Ibu. Dan ini merupakan salah satu dari malah dua topik ya yang ada di platform Merdeka Mengajar tentang literasi. Ini topik yang terbaru dan masih sangat hits ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa kolaborasi dari webinar ini dapat dimanfaatkan untuk aksi nyata Bapak Ibu di PMM ya, di platform Merdeka Mengajar. Jadi kita lanjut ya, kita mulai slide yang pertama yaitu apa sih literasi digital ya. Menurut UNESCO, literasi digital adalah kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi informasi melalui teknologi digital yang bisa diterapkan dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa sekarang kita sudah di era digitalisasi, di mana teknologi itu sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya Bapak Ibu. Di webinar-webinar sebelumnya kami sudah mengenalkan berbagai macam dari aplikasi dan program yang berbau digitalisasi yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan literasi ya. Literasi bukan cuma membaca, tapi juga kemampuan kita untuk mengakses, memahami, lalu kita bagaimana membuat dan mengkomunikasikan informasi yang kita dapat, mengevaluasinya, dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Lalu bagaimana tumbuh kembang anak dengan media digital? Jadi karena kita adalah pendidik, pasti hubungannya tidak jauh dari peserta didik ya. Jadi slide ini bukan cuma bagi Bapak Ibu yang sudah menjadi orang tua atau yang akan menjadi orang tua, tapi pendidik adalah guru. Guru adalah orang tua kedua bagi anak-anak selain orang tua mereka di rumah ya. Cuman bedanya kita itu di sekolah. Jadi ada beberapa tahap perkembangan anak ya. Bagaimana untuk mengenalkan mereka dan manfaat dari digital atau media digital sesuai usia mereka. Yang pertama di usia 1 sampai 3 tahun. Seperti kita ketahui bersama untuk anak di usia sekecil ini memang sebaiknya tidak ada yang namanya screen time. Screen time itu maksudnya adalah waktu anak menatap layar ya. Jadi memang tidak baik untuk indera penglihatan mereka dan daya kerja otaknya. Tapi bukan berarti kita menjauhkan semua digital dalam kehidupan mereka ya. Jadi ada beberapa yang bisa kita berikan kepada mereka melalui bantuan dari media digital. Media digital bisa berupa televisi, bisa berupa handphone, laptop atau komputer ya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa kita bisa memberikan akses audio media digital ya berupa lagu, musik ya kepada anak-anak di usia 1 sampai 3 tahun. Jadi kita tidak minta mereka melihat layar, tapi lebih ke indera pendengaran mereka ya, mendengarkan musik, lagu ya, supaya menambah kosakata mereka. Jadi mereka bisa mendengarkan lagu A, B, C, D, E atau 1 ditambah 1. Itu juga membuat mereka mengenal, oh ada angka, ada huruf di sekitar saya selain benda-benda. Nah, ini akan membantu mereka dalam tahap prasekolah ya. Lalu anak-anak juga akan bisa mengenal perbedaan. Oh, ini orang yang di dalam layar dengan orang yang musik yang saya dengar langsung ataupun tidak langsung. Itu bisa ya, mereka akan membedakan. Oh, kalau suara dari handphone itu suaranya lebih kecil dibanding kalau mendengar langsung. Jadi kita juga melatih saraf pendengaran mereka atau saraf penglihatan mereka ya, kalau kita mengizinkan mereka seperti video call. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang jarak jauh dengan anaknya, atau kita juga jarak jauh dengan peserta didik kita ya, itu bisa melatih dari semenjak kecil. Oh, kalau di layar seperti ini ya, beda dengan secara langsung. Besar kecil mereka jadi bisa membedakan.
Lalu menumbuhkan sikap peduli dan berbagi. Apa maksudnya? Ketika mereka memiliki suatu barang ya seperti televisi, kita bisa menumbuhkan rasa mereka bersama-sama nih. Kita ajak ayahnya, ibunya, kakak adik menonton bersama tayangan edukasi ya. Jadi mereka mendengar tetapi di dalam lingkup keluarga. Jadi kita bisa saling peduli, saling berbagi hal yang sama, menumbuhkan keeratan, keakraban dalam keluarga sendiri. Karena di usia 1-3 tahun ini sudah pasti dalam masa keluarga, masa di rumah ya. Lalu kita lanjut ke usia anak 4-6 tahun. Ini sudah tahap prasekolah ya. Jadi bisa membantu anak meningkatkan keterampilan. Jadi anak bisa sudah mulai memakai alat komunikasi. Jadi misalnya dia mau telepon mamahnya yang lagi kerja, telepon papanya yang lagi kerja, mereka setidaknya mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi. Oh, gimana ya kalau saya telepon mama itu caranya tekan angkanya itu dia hafal, ya hafal nomor handphonenya. Lalu pencet tombolnya dia sudah tahu. Jadi itu adalah dasar-dasar yang sebenarnya bisa kita berikan. Jadi kita memandang dari sisi positif terlebih dahulu ya. Jadi digital tidak selalu berefek negatif ya. Banyak hal positif yang bisa kita berikan kepada anak tergantung dari kita ya. Apakah kita sebagai guru atau sebagai orang tua. Lalu kita juga bisa mengenalkan huruf, angka, dan pengetahuan dasar. Nah, di usia ini anak boleh ya screen time, tapi tentu saja dengan syarat. Bukan berarti anak supaya makannya cepat nih. Mungkin Bapak Ibu ada anak yang kesulitan makan ya. Jadi supaya anak mau buka mulut, dia kita setelin film atau apa. Nah, itu sebenarnya kurang bagus. Saat makan, anak sebaiknya makan saja fokus ya. Tapi kalau misalnya kita menyediakan waktu screen time itu tidak boleh lebih dari 10 menit. Kenapa? Supaya anak tidak terlalu terradiasi dengan layar pertama. Kedua, menghindarkan dia dari sikap dia, kalau kita ambil bahasa biasanya itu autis ya. Maksudnya dia lebih ke dirinya sendiri, asik dengan dirinya sendiri dan yang dia pegang atau yang dia lihat seperti dia lagi nonton ya. Jadi baiknya tidak boleh terlalu lama. Tapi kita bisa menyediakan film-film atau tayangan yang edukasi ya, seperti huruf, warna, dan sebagainya. Lalu anak juga bisa membedakan hal yang baik dan buruk, mengenal yang fakta dan fantasi. Jadi mungkin kalau kita ke anak-anak, kita kasihnya dalam bentuk kartun ya atau animasi. Itu akan lebih lucu. Dan dia bisa membedakan. Oh, kalau orang animasinya itu seperti ini. Bentuknya mirip, tapi dia 2 dimensi. Dia jadi mulai mengenal yang namanya dimensi ya. Itu boleh ya Bapak Ibu. Jadi jangan salah, bukan berarti kita menjauhkan anak dari semua teknologi, tapi kita bisa memberikan hal yang positif. Kita lanjut ke usia 8-12 tahun. Ini adalah tahap sekolah, terutama sekolah dasar ya. Sekolah dasar di sini kita bisa memberikan pemahaman tentang anggota tubuh. Ya. Nah, di masa seperti ini sangat penting di saat sekolah kita mengenalkan anak-anak toilet training ya atau sex education yang memang basic bahwa anak tidak boleh disentuh barang badannya oleh siapapun kecuali dirinya sendiri ya. Atau memberikan pemahaman bahwa saya tidak boleh menyentuh orang lain. Nah, kita juga bisa memberikan pemahaman seperti itu. Lalu anggota tubuh yang penting seperti mata itu harus dijaga, telinga tidak boleh mendengar suara yang terlalu keras. Jadi anak juga bisa mengkondisikan dirinya kalau lagi setel film atau musik suaranya jangan terlalu keras. Nah, jadi banyak sekali hal-hal positif ya Bapak Ibu, mengajarkan mereka secara tidak langsung untuk lebih aware sama lingkungannya. Kalau saya nonton, bukan berarti saya harus pakai headset. Kalaupun saya tidak pakai headset, saya bisa kok tidak mengganggu sekitar dengan mengecilkan suara. Jadi kita mengasah kepekaan mereka juga, ya. Lalu pada saat lagi nonton, ya nonton aja, jangan melakukan aktivitas yang lain ya. Jadi anak akan terlatih untuk fokus terhadap sesuatu hal. Kalau terlalu banyak, itu anak akan kebingungan sendiri. Jadi ada baiknya ya hal-hal seperti ini. Lalu meningkatkan daya imajinasi anak. Jadi biasanya kalau kita kasih lihat tontonan seperti kartun ya, mereka akan berpikir gimana sih cara bikin kartunnya, kok bisa gerak-gerak ya. Dulu waktu kecil saya sih gitu ya, pengalaman saya nonton gitu.
kok gambarnya bagus banget, lucu ya. Yang satu dengan yang satu kok bisa beda. Saya kok bisa tahu dia cewek satu cowok gitu ya dari karakternya. Terus ada model-model yang matanya besar, matanya kecil. Jadi benar-benar membuat kita berimajinasi dan melatih kreativitas kita. Saat kita menuangkan imajinasi kita ke dalam kertas, anak itulah yang disebut kreatif ya. Jadi jangan dihambat ya kreativitas itu, tapi tetap dengan arah yang tepat ya. Dan yang perlu dihindari adalah tayangan yang mengandung unsur kekerasan, sudah pasti ya. Lalu seksualitas ya, atau mengandung bahasa yang tidak senonoh, ini sudah pasti. Kita sebagai pendidik sudah tahu betul ya. Lalu penyimpangan gender itu memang kita harus selalu mendampingi anak-anak kita ya dalam menggunakan digital teknologi ya. Lalu masalah antisosial, jangan sampai mereka terlalu sibuk dengan gadget mereka, dengan tayangan-tayangan tersebut, sampai lupa bahwa ada mama, ada papa, ada adik, ada kakak, atau ada saudara lain yang datang ke rumah, atau ada di rumah kita. Ya, termasuk sampai tidak mau bangkit dari tempat duduknya karena terlalu asik. Ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama. Jadi karena anak-anak kita pandemi sudah mulai lebih baik ya, jadi anak-anak bisa ke sekolah ya. Memang waktu screen time-nya itu akan lebih sedikit, tapi bukan berarti kalau misalnya pulang dari sekolah anak-anak bebas, tetap butuh pendampingan orang tua. Ya. Kita lanjut ya, dari literasi kita akan apa sih itu perpustakaan digital yang menjadi tema dari webinar kita. Perpustakaan seperti yang kita tahu itu pasti mengandung buku-buku ya, di mana koleksinya itu kalau digital dia akan dimasukkan ke dalam format digital, apakah JPEG, apakah MP4 atau lainnya ya, seperti Drive dan sebagainya, dan bisa diakses menggunakan peralatan elektronik ya, pastinya dengan teknologi atau digital seperti komputer, laptop, handphone. Jadi bisa diakses di mana aja, bukan cuma dari rumah, tapi di sekolah bisa, atau Bapak Ibu yang bekerja dari kantor juga bisa. Saat yang masih kuliah juga bisa di kampusnya. Itu namanya perpustakaan digital. Jadi kita tidak harus pergi ke suatu tempat yang namanya library atau perpustakaan untuk baca buku ya. Tapi kita bisa memakai handphone kita, komputer kita ya, laptop kita untuk membaca, atau dalam artiannya literasi ya. Literasi itu bisa banyak jenisnya, bukan cuma membaca. Baik, Bapak Ibu, terdengar suaranya? Terdengar, Ibu. Kita lanjut lagi ya, Bapak Ibu. Maaf sekali, tadi ada kesalahan teknis. Dari mana ya, Bu Meta? Apa manfaat perpustakaan digital? Oke, kita ulang aja ya, Bapak Ibu ya. Apa manfaat dari perpustakaan digital ini ya? Dengan membuat perpustakaan digital, tentu saja banyak kelebihan yang dapat kita peroleh ya. Yang pertama, informasi yang didapat menjadi lebih mudah dan cepat ya. Seperti kita ketahui, media sosial bisa kita akses berbagai macam berita cukup melalui gawai atau gadget kita ya Bapak Ibu. Kadang berita di TV baru muncul, tapi kita sudah lebih tahu duluan ya. Lalu untuk koleksi buku ya atau sumber bacaan atau medianya di perpustakaan digital itu bisa kita ganti dan sangat mudah untuk kita perbanyak ya Bapak Ibu dalam bentuk berbagai macam, bisa mau bentuk JPEG ya, bentuk PDF, MP4 dan sebagainya ya. Lalu bisa yang namanya terhindar dari kerusakan fisik. Seperti kita ketahui ya, kalau buku-buku di perpustakaan itu bisa saja kena basah, rusak ya, atau termakan rayap, sehingga bentuk fisiknya itu bisa rusak. Sedangkan untuk bahan koleksi kita di perpustakaan digital, selama server itu tidak down ya, data itu tidak akan hilang ya, paling hanya tidak bisa diakses. Tapi kalau sudah balik lagi masih bisa ada koleksi tersebut di tempat yang sama ya, itu keuntungannya. Lalu dapat digunakan untuk menyimpan data. Seperti slide yang saya buat ini ya Bapak Ibu, slide ini bisa kita simpan di perpustakaan kita.
someday kita mau lihat lagi, kita mau buka lagi, atau tampilan video dari webinar kita ini bisa kita lihat semua di perpustakaan milik kita sendiri ya. Pastinya lebih aman dan tidak lekang oleh waktu ya. Lalu bisa membantu proses belajar. Apa maksudnya? Itu nanti akan saya jelaskan di tahapan berikutnya ya Bapak Ibu. Kita lanjut dulu, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat perpustakaan digital. Jadi kita bukan butuh semen, bukan butuh batu ya, tapi yang kita butuhkan adalah 3 kemampuan. Yang pertama kemampuan literasi. Sebagai seorang pendidik kita wajib untuk bisa memilah-milih nih bahan koleksi mana yang sesuai dengan usia peserta didik kita atau target dari perpustakaan kita. Yang kita buat itu untuk siapa ya. Jadi kita harus bisa memilih memang yang bermanfaat dan bermakna koleksinya. Lalu kemampuan TIK ya. Dalam artian kita bisa mengolah informasi lalu kita mengkomunikasikan kepada target kita ya, audiens kita. Lalu dalam bidang teknologi kita sampaikannya lewat teknologi atau digitalisasi. Lalu yang ketiga kemampuan mengelola perpustakaan kita. Jadi kalau sekali sudah pernah coba pasti selanjutnya pasti bisa ya. Asal sering digunakan jadi tidak lupa. Nah mengelolanya itu bagaimana? Apakah kita mau secara periodik? Oh secara teratur nih kita update-nya tiap minggu atau tiap bulan kita update atau triwulan misalnya. Itu bisa ya. Jadi tergantung Bapak Ibu pemilik dari perpustakaan digital ya. Lalu apa saja yang dapat menjadi koleksi dari perpustakaan digital ya? Yang pertama audio atau suara saja. Kita bisa dalam bentuk WAV ya. Jadi kita taruh suara di drive kita lalu bisa didengarkan ya, atau Bapak Ibu punya suara yang bagus menyanyikan lagu-lagu wajib dalam versi Bapak Ibu sendiri dengan suara dan aransemen Bapak Ibu sendiri, letakkan di drive dan itu akan menjadi koleksi dari perpustakaan kita. Yang kedua visual atau gambar ya, bisa gambar bergerak atau gambar diam ya, seperti buku bacaan itu kan gambarnya diam ya, tapi kita yang bolak-balikin. Atau visual bergerak, video tapi tanpa suara. Dan gabungan keduanya audio visual. Jadi bisa video ya, murni gambar bergerak dan ada suaranya ya. Lalu teks. Nah, teks ini bisa banyak ya, teks bacaan ya, lirik dan sebagainya itu kategori teks ya, seperti buku bacaan yang kita pegang sehari-hari yang ada di perpustakaan nyata. Lalu apa peran guru dalam digitalisasi literasi yang terarah ya? Guru diharapkan dapat membuat sumber literasi digital yang bermakna, bermanfaat dan bisa mengembangkan kemampuan peserta didik kita. Jadi contohnya kalau kayak saya ngajarnya di SD ya, saya ingin mengembangkan kemampuan anak didik saya itu misalnya kalistumnya belum mantep nih. Saya menyediakan bahan koleksi yang bisa mengembangkan kemampuan baca, tulis dan hitung mereka. Ya. Lalu diharapkan guru juga dapat membuat perpustakaan digital dari koleksi sumber literasi digital yang terarah dan positif. Kita klasifikasikan ya, misalnya untuk anak kelas 1 nih, karena saya kan SD umum ya, saya pilih kelas 1 khusus baca, tulis, hitung saja. Yang kelas 2 sudah mulai lebih kompleks misalnya, matematikanya sudah bukan cuman penjumlahan pengurangan, tapi bisa perkalian, pembagian, atau jam, uang, dan sebagainya. Kelas 3 saya bikin lebih rumit lagi, misalnya pecahan dan sebagainya. Ya, jadi bisa kita klasifikasikan berdasarkan apa yang sudah kita buat menjadi koleksi di perpustakaan. Lalu guru dapat menjadikan perpustakaan digital ini membantu proses pembelajaran yang terarah. Jadi kita bisa meminta anak-anak dibuka ya perpustakaan digital milik ibu, tapi kalian kelas 1 buka kelas 1 saja. Misalnya seperti itu. Kita arahkan mereka supaya mereka bisa mengakses di rumah didampingi orang tua. Misalnya kita minta mereka membaca sebuah cerita nih, buku bacaan. Jadi mereka bisa berlatih sama orang tuanya, mereka membacanya ring ya, mereka menyebutkan, Mama ini cerita katanya dari Bu Intan, cerita tentang apa ya, anak domba. Nah dia bisa nggak baca anak domba. Nah
Jadi orang tua juga bisa mengetahui perkembangan dari literasi anaknya, ya. Nah, kita harus pandai-pandai bagaimana supaya koleksi bahan bacaan atau literasi yang kita buat ini bisa membuat anak berpikir kreatif, inovatif, dan kritis. Ya, jadi mereka bisa bertanya, Bu, tapi itu dombanya jantan loh, kok bisa punya anak? Tandanya kita salah buat, ya. Tapi kalau anak itu jeli, dia bisa mikir, kayaknya kalau jantan nggak bisa punya anak deh, Bu. Betul. Nah, kalian jeli ya. Harusnya adalah domba betina mempunyai anak. Jadi kita juga bisa membuat anak terpacu untuk berpikir benar atau salah nih bacaan ini, baik atau tidak, cocok atau tidak untuk dia. Ya, bisa aja dia bilang, Bu, ini terlalu mudah loh. Saya sudah pernah belajar waktu saya TK, misalnya seperti itu. Nah, itu masukan dari anak-anak, kritisnya mereka bertanya dan menyampaikan pendapat, itu akan membuat kita bisa mengembangkan literasi digital yang lebih dari kemampuan anak yang kita kira. Ya, dari perkataan mereka kita bisa mengevaluasi koleksi-koleksi kita untuk menjadi lebih high, ya, lebih tinggi. Jadi high order thinking-nya itu jalan nanti. Ya, itu banyak sekali manfaat dari perpustakaan digital ini. Kita lanjut. Lalu bagaimana sih agar perpustakaan ini dapat bermanfaat dengan maksimal, ya? Jadi kita sebagai pendidik jangan ragu untuk minta pendampingan dari orang tua, ya, pada saat mereka mengakses perpustakaan digital. Apalagi kalau Bapak Ibu mengampu mata pelajaran atau kelas yang cukup banyak misalnya. Ada yang ngajar kelas 3, kelas 4, kelas 5 ya, triple job misalnya. Atau mengajar SD, SMP, SMA ya. 3 level langsung sekaligus, 3 jenjang gitu. Nah, kita bisa bikin perpustakaan itu tidak harus satu-satu ya, bisa sekaligus. Nah, untuk berbagai macam jenjang, tapi bagaimana anak bisa mengakses dengan tepat apa instruksi kita. Nah, itu butuh pendampingan dari orang tua supaya dia nggak buka yang lain, atau dia buka handphone bukan buat buka perpustakaan digital, tapi buat main game misalnya. Jadi memang kita perlu ada kerjasama ya dari orang tua untuk membantu mendampingi anak. Nah, nanti pada saat di sekolah bisa kita tanya ke anak-anak, anak-anak sudah baca belum? Bacaan yang Ibu minta kemarin baca di perpustakaan digital. Nah, mungkin ada yang jawab, udah pernah Bu, udah baca Bu, belum Bu. Nah, yang belum kita bisa tanya, kenapa belum? Kita bisa tahu persoalan setiap anak, setiap peserta didik kita punya kendala apa, permasalahan apa. Atau saya ada buka Bu, tapi saya nggak ngerti isinya apa. Nah, dari situ kita juga bisa tahu ya hambatan atau masalah peserta didik kita dari satu alat, yaitu perpustakaan digital. Jadi tidak sederhana seperti yang kita pikir manfaatnya, ya bisa kita manfaatkan dengan maksimal. Lalu guru juga senantiasa bisa memantau perkembangan perpustakaan digitalnya ya, dari koleksinya sampai pemanfaatannya ya. Bagaimana caranya supaya perpustakaan kita ini selalu up to date. Jangan bukunya itu-itu aja, bacaannya itu-itu aja, suaranya itu-itu aja. Nah, kita harus rajin memantau ya. Kalau bisa kita mengikuti perkembangan zaman, tapi yang pastinya yang positif dan memang bermanfaat ya, dan berkelanjutan untuk tahap berikutnya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, thank you. Tapi ini belum selesai ya. Jadi kita akan langsung ke tahapan membuat perpustakaannya nih, Bu Meta. Mau lanjut atau Bu Meta mau ada pantun lagi nih? Wah, kita lanjut aja ya. Sangat seru pemaparan dari Ibu narasumber kita. Kita lanjut dalam pembuatan perpustakaan digital. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan untuk webinar kali ini kita sangat berbeda sertifikatnya dari webinar yang sebelumnya. Jadi para peserta webinar kali ini Bapak Ibu mohon diperhatikan dalam pembuatan perpustakaan digital karena di akhir webinar kita akan diberikan tugas untuk membuat perpustakaan digital. Karena kalau cuma daftar hadir saja, sertifikat yang diberikan hanya 4 JP. Tetapi kalau melaksanakan tugas yang diberikan, kita akan mendapatkan sertifikat 32 JP. Jadi kita persilakan langsung saja kepada Ibu narasumber kita untuk memaparkan bagaimana cara membuat dan mengolah perpustakaan digital.
Oke, baik, Bu Meta, terima kasih. Kita lanjut ya, Bapak Ibu, bagaimana cara mengelola perpustakaan digital. Jadi, seperti judulnya, kita akan memakai base hit kita ya, base hit. Canva ya. Jadi, saya buka. Ini sudah terlihat ya, Bu Meta? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Jadi seperti biasa ya, karena ini kelanjutan dari seri Canva, jadi kita akan membuat perpustakaan digital kita melalui Canva. Jadi seperti biasa tinggal kita googling di Google ya, kotak pencarian Google Canva ya. Kemarin waktu di webinar sebelumnya yang seri 1 adalah bagaimana cara login dan bisa mengakses Canva secara gratis ya. Jadi saya tidak jelaskan lagi ya ke situ ya, Bu Meta ya. Jadi saya langsung saja ke pembuatan dari perpustakaan digital menggunakan Canva. Jadi untuk contohnya, saya akan ambil yang kosong dulu ya. Saya tidak memakai project dari manapun atau template Canva. Saya akan pilih yang ini ya, presentasi kosong saja ya. Bapak Ibu bebas mau memilih bentuknya seperti apa ya, mau horizontal, vertikal itu sah-sah saja ya. Kita buat desain perpustakaan kita dulu ya. Seperti layaknya perpustakaan, pastinya ada rak buku ya. Jadi saya cari di sini ya, ini ada namanya elemen ya. Nah, kita tinggal ketik saja Bapak Ibu rak buku kosong. Nah, kita langsung tulisnya itu jelas-jelas saja ya, supaya bisa ketemu ya. Nah, ini ada macam-macam rak bukunya ya. Mau pilih yang mana boleh. Nah, saya sukanya yang ini ya. Jadi saya pilih yang ini. Atau kebanyakan kayaknya ya. Pilihnya nggak usah terlalu banyak lah ya. Ini tinggal kita delete ya kalau nggak sesuai ya Bapak Ibu. Jadi Canva ini gampang ya cara pakainya. Yang putih deh. Nah, ya. Atau mau banyak sekalian juga boleh ya. Nah, ini boleh ya. Kita tinggal delete aja yang kita nggak sesuai. Warnanya mau diganti boleh ya Bapak Ibu. Di sini ada kotak warnanya. Jadi kalau warnanya terlalu gelap, misalnya kita mau cerah sedikit gitu. Ah, ya, cantik ya. Cerah gitu. Nah, tinggal kita gedein ya. Nah, ini kita letakkan di sini. Ini desainnya. Jadi bebas ya Bapak Ibu pilihnya. Mau seperti apa, mau rak bukunya 2, 1, atau 3 juga boleh. Kalau mau digandain tinggal duplikat aja ya. Langsung ada 2. Seperti ini ya. Lalu kita bisa menambahkan ornamen-ornamen lain supaya perpustakaan kita bisa lebih cantik ya tampaknya. Biasanya saya pakai wallpaper aja. Jadi kesannya memang ada di ruangan perpustakaan gitu ya. Wallpapernya Bapak Ibu boleh buat yang mana aja ya. Yang kira-kiranya selera Bapak Ibu bebas ya. Kita bisa gedein, kecilin, atau kita mundurin seperti ini ya. Nah, jadi dia mundur sendiri ya ke belakang gitu. Lalu saya juga mau tambahkan anak-anak lagi baca buku, misalnya baca buku. Nah, jadi ini bebas ya, seleranya Bapak Ibu aja ya. Karena saya paling hobi yang namanya desain-desain, jadi biasanya saya memang banyak pernak-perniknya ya, biar lebih menarik nih. Biasanya untuk anak-anak kita bikin tampilannya yang menarik ya. Jadi anak-anak juga akan suka gitu lihat apa tampilan perpustakaan kita ya, nggak monoton gitu. Nah, jadi cara pakai Canva ini gampang sekali ya. Nah, terus saya mau kasih lah biar ada lampunya sedikit misalnya. Biar cantik gitu ya. Mau diputer-puter boleh, mau pakai goyang-goyang animasi juga boleh ya. Walaupun nanti kita downloadnya itu belum tentu bergoyang ya, tapi nggak apa-apa ya. Biar ini lebih asik aja lihatnya ya. Kita kecilin, kita taruh di sini. Nah, oke. Kita lanjut aja ya. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, mau lebih asik lagi kayak agak nggak puas nih Bu Menta kalau nggak pakai banyak gitu ya. Bentar ya, saya tambahin sedikit biar agak hidup gitu gambar kita, perpustakaannya ya. Bapak Ibu bisa pilih mana aja untuk mempercantik gitu ya.
Oke, nah sekarang kita lanjut ke bukunya, atau seperti perpustakaan tampilannya adalah bentuknya buku. Cuman kita bisa isi buku itu bisa berupa audio saja atau berbentuk video dan sebagainya. Jadi saya buka channel YouTube saya ya, Bu Meta. Di sini. Nah, susah ya bukanya. Oke, saya buka dulu di sini. Nah, ini channel YouTube saya ya, hitung-hitung iklan ya, Bapak Ibu ya. Tolong like dan subscribe ya. Oke. Nah, tampilan YouTube-nya nanti Bapak Ibu langsung aja klik foto kita biasanya di situ ya. Pilih ke YouTube Studio ya. Kalau channel Anda itu tampilannya yang depan tadi ya, itu channel kita. Nah, nanti kita buka ke YouTube Studio ya. Ini agak loading sedikit. Nanti kalau sudah terbuka studio YouTube kita, itu ada macam-macam video yang sudah kita buat ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu tidak punya, aduh Bu, saya nggak punya YouTube nih. Saya mau dari source lain bisa nggak? Bisa banget ya. Nanti saya kasih tahu juga caranya ya. Tapi ini yang cara praktis dari YouTube, karena kebetulan YouTube saya sudah lumayan banyak koleksinya. Jadi sayang ya kalau nggak dipakai gitu. Loadingnya lama juga ya Bu Meta. Luar biasa ya Ibu narasumber kita. Bapak Ibu peserta webinar boleh subscribe dan like ya YouTube-nya. Amin. Tembus ya, 1 juta ya. Oke, nah ini udah terbuka. Kita pilih yang konten ya. Kita pilih konten. Di sini ada video-videonya. Jadi nggak perlu dibuka ya Bapak Ibu. Nah, kita tinggal ambil aja seperti ini ya. Karena tentang kurikulum merdeka, ini ada satu saya punya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung save image. Jadi di gambarnya sini, tinggal diklik kanan ya. Klik kanan, Bapak Ibu tinggal pilih save image S ya. Bapak Ibu bisa taruh di tempat Bapak Ibu biasa suka simpen downloadan ya. Save aja. Nanti kita balik lagi ke Canva-nya ya. Oke. Nah, sini kita pilih unggahan ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya upload ya kalau nggak salah ya namanya. Kita unggah filenya, kita ambil gambar cover yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah ada ya. Nah, kita taruh, kita open, tunggu dia loading sebentar. Nah, kalau sudah masuk, kita masukin ke sini, ke rak-rak buku ini. Kayak buku cerita lah ya, tapi bentuk panjang, kayak buku gambar gitu. Taruh, kita sesuaikan nih rapihnya ya. Nah, ini satu buku ya. Lalu bagaimana supaya video yang tadi saya ambil covernya ini bisa kita lihat? Bapak Ibu tinggal klik kanan di sini, ada yang namanya tautan. Ya, jadi kita akan memasukkan link dari YouTube yang tadi dengan cover yang sama. Ya, kita balik lagi ke YouTube-nya. Nah, ini kan Bapak Ibu ada titik 3 di sini ya. Lalu pilih yang ini, dapatkan link yang bisa dibagikan. Tinggal klik aja. Balik lagi ke Canva-nya. Lalu kita tautkan. Tinggal klik kanan, paste ya. Nah, langsung masuk, kita enter. Tautan ditambahkan. Sudah muncul ya. Nah, ini bukunya satu. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu mau bikin lagi dengan cara yang sama, boleh. Sekarang kita contohkan kalau pakai Drive ya. Kita contohin ya, pakai Drive. Nah, saya buka dulu Drive saya. Nah, ini di Google-nya biasanya di sini ya, Bapak Ibu kita pilih Google Drive. Nah, ini ya. Jadi untuk akunnya boleh pakai akun mana aja ya Bapak Ibu, tidak harus email Belajar ID ya, gitu. Nanti misalnya ada contoh bacaan apa gitu ya. Di sini yang Bapak Ibu punya, karena saya nggak punya ini bukunya ya. Kita upload dulu lah ya, baru nih misalnya. Kita pilih upload file ya. Bacaannya tentang kurikulum merdeka ya. Misalnya saya pilih, biasanya saya bentuk PDF ya. Atau mau bentuk, ini juga bisa ya. Ini saya contohin ya, misalnya
PDF-nya perpustakaan digital. Saya udah buat memang kebetulan. Kita tunggu dia upload ya. Nah, sudah masuk di drive kita ya. Nah, ini ya, ini contohnya yang saya udah buat sebelumnya ya. Nanti Bapak Ibu di sini bisa cari bagikan. Nah, bagikan biasanya di situ ada linknya ya, di sini nih. Tapi kalau ini jangan lupa dibuka aksesnya ya. Bapak Ibu, siapa aja yang memiliki link biasanya ya. Kalau nggak dibuka nanti nggak bisa dibuka sama orang. Jangan lupa ya. Jadi salin link. Nah, kita masuk lagi ke ini kita ya. Cuman kan belum ada gambarnya. Kita ambil gambar lain aja ya, Bapak Ibu ya. Ini kan contoh ya. Ini saya kecilin. Nah, saya masukin ke sini ya. Ini buku kedua ya ceritanya. Klik kanan, pilih tautan. Oke, pilih tautan. Kita klik. Nah, dia pasti berbeda. Namanya Drive ya. Ada sharingnya, tinggal enter. Nah, tautan ditambahkan. Jadi terbukti ya Bapak Ibu bisa mau video dari YouTube, Drive ya. Nah, semua audio dan sebagainya Bapak Ibu bisa masukkan ke Drive saja. Nanti tinggal upload linknya ya. Nah, kalau sudah selesai, ini Bapak Ibu unduh menjadi bentuk PDF. Kita bagikan. Kita pilih unduh ya. Oke. Pilih unduh, nanti pilihnya PDF standar yang disarankan. Tinggal unduh saja. Ya. Kita unduh, lalu kita akan coba buka ya. Nah, perpustakaan digital ini Bapak Ibu bisa sharing di Google Classroom. Ya, jadi biasanya karena kemarin itu pandemi ya, di sekolah kita ada penggunaan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu bisa bagikan perpustakaan digital milik Bapak Ibu ya di Google Classroom masing-masing ya. Coba ya, saya lihat saya punya Google Classroom nggak di sini ya. Tapi kalau nanti ya Bu Meta untuk pengumpulan tugas itu ada drive-nya tersendiri. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lewat Google Classroom ya, cuman perpustakaan digital PDF-nya ini upload ke drive yang sudah kita kasih ya sebagai kantong tugas. Jadi lumayan ya Bapak Ibu dapat 32 JP. Kalau nggak kumpul tugas cuma 4 JP. Sedikit ya. Jadi ini saya contoh aja ya karena saya nggak masukin ke Google Classroom. Nah, jadi kita langsung buka ini yang tadi ya dalam bentuk PDF. Ya. Bisa nggak nih terbuka? Coba ya tes ya Bu Meta ya. Bisa dong. Kita ini dulu sebentar ya Bu Meta, nih ada yang kena coret. Ntar kita bersihin dulu ya. Oke, anaknya kita buang dulu ya. Nah, oke. Ya. Jadi kalau kita klik di sini, mouse-nya Bapak Ibu bisa terlihat ya. Mouse-nya itu kalau cuman gambar biasa, ini dia bentuknya tetap panah. Tapi kalau dia ada linknya, kita geser ke sini, dia akan berubah jadi hand, jadi tangan. Nah, kita buka nih ya, tes ya. Bisa nggak nih? Yo, bisa apa nggak nih? Masuk ya. Dia masuk ke YouTube yang sudah tadi ambil sebagai password. Nah, dan ini kita terbukti. Oh, nggak ke-share, sorry ya. Sebentar. Oke. Nah, ini ya. Sorry, ulang lagi ya. Nah, kalau misalnya bukan bentuk link, gambar-gambar anak-anak ini, kalau saya tunjuk cuman bentuknya panah saja. Ya. Sudah terlihat ya, Bu Meta? Oke. Nah, sekarang kalau misalnya adalah link, ya, gambar yang berbentuk link, kalau kita deketin, dia berbentuknya tangan seperti ini. Ya, kita klik nih, kita contoh ya, masuk nggak? Ya, tadi udah dites sih, udah masuk dia. Nah, di sini ya, tandanya sharingnya berhasil, ya, bisa dilihat semua orang aksesnya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Jadi anak-anak bisa
penonton dari YouTube kita ya. Jadi hitung-hitung kita punya subscriber alami ya. Kalau kita punya perpustakaan digital. Nah, ini yang tadi bentuk YouTube. Sekarang coba yang bentuk PDF. Bisa nggak saya buka? Nah, ini sama ya. Sudah saya linkkan, coba saya klik. Nah, wah, ini nggak bisa karena tadi saya nggak berbagi. Saya batasin tadi ya. Tapi ini bisa terlihat ya bahwa di drive-nya itu terbuka kalau saya buka tadi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau kunci itu bisa seperti itu caranya ya. Jadi misalnya nih untuk kelas ini saja, buat kelas 3 aja, kelas 2 nggak bisa buka, tapi dalam satu perpustakaan yang sama. Ya, nanti kalau anaknya tanya, Bu, tapi yang gambar itu saya nggak bisa buka loh, kenapa ya? Nah, itu karena kamu salah buka kelas, jadi kamu nggak bisa buka. Nah, anak-anak akan belajar lagi. Oh, begitu ya, saya tidak boleh sembarangan buka artinya. Mereka juga akan belajar hal yang lain. Ya, kurang lebih seperti itu, Bu Meta. Wah, Gampang luar ya? biasa, gampang nggak, Bu sekali Meta ya, bisa nggak ya? gampang sekali. Gampang Saya ya? boleh ikutan ya, Bu, untuk mendapatkan sertifikatnya. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber kita. Luar biasa ya pemaparan dari Ibu narasumber kita. Nah, kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bapak Ibu peserta webinar boleh bertanya kepada narasumber kita, boleh raise hand atau chat di kolom Zoom kita ini. Silakan Bapak Ibu. Nah, sembari kita menunggu pertanyaan dari peserta webinar, saya ingin bertanya kepada Bu Intan ini. Bu Intan, luar biasa ya tadi perpustakaan digitalnya. Nah, dulu saya perpustakaannya hanya ada di sekolah, yang datang, duduk, baca, lalu pulang. Nah, sekarang di era globalisasi saat ini, adanya perpustakaan digital oleh pemerintah. Kira-kira apa yang membedakan perpustakaan dulu dan perpustakaan digital sekarang ini? Iya Bu Meta, sama ya. Saya juga mengalami hal yang sama. Dulu malah perpustakaannya itu bisa dibilang jumlah bukunya juga terbatas ya. Nah, sekarang kita sangat sangat luar biasa ya, walaupun kita masih tetap di sekolah gitu ya. Kita punya perpustakaan pasti di sekolah, tapi kita juga punya perpustakaan pribadi nih yang pertama ya. Perpustakaan yang bisa kita kelola sendiri, lalu kita bisa bagikan kepada orang lain ya, tanpa sebenarnya kita itu harus beli buku yang banyak-banyak, keluar uang banyak-banyak ya. Itu salah satunya. Nah, lalu bisa kita akses di mana aja nih. Jadi Bu Meta nggak perlu capek-capek nih dandan, pergi ke perpus, baca buku ya, terus ketemu orang rame, berisik gitu ya misalnya. Tapi harusnya di perpustakaan tenang sih ya. Tapi kadang kita butuh suatu suasana ya yang enaknya di kamar nih baca bukunya asik ya, lalu sambil minum kayak di kafe gitu ya. Semua itu bisa kita akses ya kalau kita punya perpustakaan digital ya. Jadi perpustakaan digital ini dibagikan juga, jangan cuma sama murid, sama rekan kita juga. Jadi biar mereka juga tahu, oh Bu Meta ini kesukaannya baca novel ya. Novel itu novel apa nih? Novel misalnya novel pendidikan gitu ya. Yang mantap-mantap, yang ternyata saya nggak tahu. Tapi setelah saya buka perpustakaannya punya Bu Meta, wow mantap ya, membuka wawasan kita juga gitu. Jadi saling berbagi dan kita bertumbuh bersama. Seperti logo ya, semboyan dari Pombel kita nih Bu Meta. Ya, Luar biasa ya Bu Intan, terima kasih penjelasannya. Silakan dari Bapak Ibu peserta webinar kita, saya persilakan. Silakan Ibu Dewi Kurniasari. Nah itu ada yang raise hand ya. Ya. Silakan Bu. Oke, selamat siang. Siang. Yang mau saya tanyakan bagaimana jika kita tidak mempunyai buku di YouTube itu tadi. Kalau Bu Intan kan ada. Betul Bu, karena saya kebetulan ada ya. Iya, saya tak punya Bu. Misalnya kayak Ibu, kita kan misalnya Ibu guru nih ya. Biasanya kita punya buku-buku digital dalam bentuk apa? Yang buat anak-anak baca ya, kayak buku cetak tematik atau sebagainya ya, atau buku mata pelajaran. Nah, itu biasanya ada dalam versi soft copy-nya, PDF atau dalam bentuk apa ya? Nah, kalau dia dalam bentuk Word atau apa bisa kita rubah ke PDF dulu, Bu. Nah, PDF-nya nanti kita upload ke drive
Google Ibu ya. Jadi di Google Drive Ibu upload buku cetak pelajaran misalnya supaya anak-anak bisa baca, itu kita taruh di Drive seperti tadi ya. Lalu Ibu buka apa yang Ibu upload, itu tinggal kita lihat bisa nggak, kita lihat siapa yang bisa mengaksesnya, apakah kita batasi atau kita buka untuk umum, semua bisa lihat. Nah, nanti tinggal kita copy linknya, lalu Ibu taruh di cover yang Ibu mau. Jadi covernya itu boleh ngambil dari Google, nggak harus Ibu gambar sendiri ya. Misalnya buku cetak tematik tema 8, nah Ibu tinggal searching di Google, Ibu save image-nya, Ibu simpan gambarnya, itu jadi covernya. Nanti gambarnya itu, cover itu yang akan kita bisa taruh link tautan dari Drive kita. Kurang lebih seperti itu ya Bu caranya. Iya. Sama audio atau video itu tidak harus dari YouTube ya. Kalau Ibu Bapak tidak punya channel YouTube nggak apa-apa, tapi semua bisa disimpan di Drive dan diakses di sana linknya. Ya, Google menyediakan juga seperti Canva ya. Perpustakaan digital ini sebenarnya tidak harus Canva. Tapi Canva ini kelebihannya dia gambarnya tuh elemen-elemennya lebih cantik ya kalau menurut saya. Dia lebih variatif dan kita bisa merubah-rubahnya lebih leluasa ya. Terus dia tampilan grafisnya itu memang lebih berwarna-warninya, itu memang khas edukasi untuk anak-anak gitu. Kalau dari saya pernah buat pakai Google Slide ya Bu Meta. Nah, tapi kayaknya kurang grafisnya itu kurang kelihatan elok ya. Kelihatannya itu kurang menarik untuk anak-anak. Jadi kenapa saya beralihnya ke Canva gitu ya. Saya nggak di-endorse loh sama Canva, tapi saya memang pecinta Canva. Jadi ya semuanya dibuat di Canva, itu akan lebih menarik ya. Lalu Ibu juga bisa bikin tinggal tambah halaman untuk model atau desain dari perpustakaan kita ya. Ini saya kasih contoh ya. Ini Canva. Oke. Jadi kita udah punya satu ya. Nah, kita tinggal tambah aja duplikat seperti ini, duplikat satu halaman. Nah, jadi kan Bu di sebelahnya, saya mau yang ini kelas 1 SD, yang ini kelas 1 SMP, tapi desainnya sama, bisa. Nah, ini bukunya tinggal kita ganti aja linknya. Jadi kita nggak perlu macam-macam banyak-banyak, tapi kalau Bapak Ibu tuh pasti lebih kreatif lah daripada saya. Nah, covernya pun kita bisa ganti. Ya, itu keunikan dari Canva, lebih leluasa. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Siapa tadi namanya? Bu Meta? Bu Murniati. Oke. Apakah ada lagi? Bu Murniati. Terima kasih Ibu narasumber kita. Apakah dari Bapak Ibu peserta webinar ada lagi yang ingin bertanya kepada Ibu narasumber kita? Nah, ini ada satu pertanyaan lagi Bu Intan dari Bu Dona. Apakah buku digital yang kita ambil dapat diambil dari buku-buku digital lainnya? Betul, betul sekali. Bisa diambil dari manapun. Jadi kita nggak harus buat ya, nggak harus buat YouTube, nggak harus buat blog. Tapi kita bisa ambil dari buku cetak kita ya. Nah, kita itu bikin modul sendiri nih, misalnya. Lalu dari Word-nya kita convert jadi bentuk PDF ya, supaya bisa kita masukin ke Drive. Sebenarnya dalam bentuk Word juga bisa ya. Nanti dia masuknya karena Google itu kan juga menyediakan Google dokumen ya, atau bentuk Excel jadi Google Spreadsheet. Itu semua bisa ya. Jadi misalnya kita mau kasih dalam bentuk apapun itu bisa ya, karena kalau udah dimasukin ke Drive dia akan pasti punya link ya. Tapi kalau kita dari komputer kita sendiri nggak bisa ya, karena nggak ada linknya, jadi harus diupload pastinya itu. Oh, begitu ya Bu Intan, terima kasih. Ini ada satu pertanyaan lagi, apa boleh Bu Intan? Boleh ya, para peserta webinar kali ini cukup semangat ya. Ini dari Bu Rismauli Hutauru. Bu, tantangan apa yang Ibu hadapi ketika membuat perpustakaan digital? Lalu kelebihan dan kekurangannya itu apa saja?
kelebihannya pasti ada kekurangannya, betul Bu. Kekurangannya mungkin ya, kita memang harus rajin sekali supaya update itu ya. Harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita juga harus lebih update ya. Jadi ada informasi apa, buku-buku yang sudah tidak terpakai ya, yang tidak sesuai lagi, bisa kita memang harus rajin gitu ya. Tapi kalau misalnya buku yang di perpustakaan secara nyata kan koleksinya itu ya sudah itu aja gitu ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau di perpustakaan digital kita tambah sendiri ya, dan variasinya itu bisa. Nah, mungkin kekurangannya itu juga dia butuh akses internet. Ya, jadi tapi kalau misalnya kita punya akses internet kuota berlebih ya, itu nggak jadi kekurangan sih ya. Cuman memang gitu dia nggak bisa offline. Ya, kalau mau offline itu bisa kita bagikan dalam bentuk PDF saja, tapi buku bacaannya nggak bisa dibuka nanti. Itu aja sih. Itu ya Bu Risma Uli ya, kurang lebihnya. Karena terlink ya Bu Intan ya? Iya, karena dia pakai link ya. Benar. Nah, ini ada satu lagi Bu Intan. Wah, semangat ini. Untuk dari Bu Ria Marta Resia. Sebenarnya ini pertanyaannya berkaitan dengan webinar kita sebelumnya ya. Tapi tidak apa-apa, ini Ibu narasumber kita berbaik hati akan menjawab. Apakah perpus digital melalui Canvas itu sistem berbayar, Bu? Nah, Canva itu menyediakan gratis ya Bu Meta ya. Kita udah coba. Jadi untuk kita seorang pendidik itu ada caranya supaya gratis. Caranya apa? Itu ada sebenarnya bisa dibuka ya di YouTube-nya. Jadi Kombel kita ini ada Google Site. Nah, saya juga promo aja lah Bu Meta sekalian ya. Boleh Bu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ikut webinar, biasanya ada sertifikat kan dari Kombel kami. Nah, dari komunitas belajar kami menyediakan sertifikat itu biasanya melalui Google Site kami. Jadi bisa dilihat di situ ya, bagaimana sih supaya Canva kita yang tadinya harus beli ya supaya jadi pro, ini bisa gratis kalau kita pendidik ya. Jadi tinggal dilihat tayangan yang sebelumnya. Nah, yang sekarang tadi saya pakai itu gratis Bu. Ya, karena saya sudah gratis Canva-nya ya. Mau baik email pribadi maupun email belajar ID itu Canva bisa gratis selama kita pendidik, selama kita guru ya. Gitu. Ada satu lagi Bu. Wah, hari ini sangat banyak ya pertanyaan. Dari Ibu Amalia SPD. Izin bertanya Bu, saya Amalia, untuk tugas membuat perpus digital, ini apakah ada syarat-syaratnya? Tadi Ibu telah mencontohkan hanya satu contoh slide. Oke. Jadi untuk kantong tugas dari webinar ini yaitu cukup mengumpulkan PDF perpustakaan digitalnya. Jadi Bapak Ibu silakan buat ya di Canva atau mau di Google Site juga boleh ya. Jadi nanti buat perpustakaannya, sumber bacaannya boleh Bu, mau 1, mau 2 itu boleh ya. Ada link yang bisa dibuka itu udah pasti ya, yang bisa diakses oleh kami panitia untuk melihat apakah perpustakaannya itu berjalan atau work atau enggak. Kalau nggak jalan kan artinya kurang ya, kurang JP-nya aja sih Bu. Kalau sempurna 32 JP ya. Jadi untuk membuat JP dari suatu sertifikat ini memang nggak mudah. Jadi terus terang kami mohon maaf sebelumnya dari Bapak Ibu pengertiannya. Jadi untuk mengeluarkan sertifikat dengan JP yang banyak itu tidak mudah. Tanggung jawabnya sangat besar bagi kami. Terutama kami adalah komunitas belajar yang masih baru ya. Tapi karena kami sudah tercantum secara resmi di PMM, di platform Merdeka Mengajar, kami memberanikan diri untuk minta izin mengeluarkan sertifikat yang JP-nya besar. Ya, jadi jangan disia-siakan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk perpustakaan digital bentuk PDF ini, Bapak Ibu nanti akan dikasih oleh Bu Metalia link dari drive-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal upload di drive tersebut. Ya, itu. Oke, terima kasih Ibu. Nah, jadi seperti yang Bu Intan sampaikan tadi, kalau kita akan ada tugas. Nah, kalau saya sih mending milih sertifikat 32 JP ya Bu. Nah, jika Bapak Ibu peserta webinar menemukan kesulitan, ada yang ingin ditanyakan, kita akan berkomunikasi di grup Telegram kita. Bagi yang belum bergabung, silakan bergabung di grup Telegram kita ya Bapak Ibu.
Nah, mari kita masuk ke sesi foto bersama. Berikanlah senyum terbaik. Silakan Bapak Ibu webinar, peserta webinar untuk membuka kameranya. Kita foto bersama ya Bu Meta ya. Oke. 1, 2, 3, cheers. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3, smile. Luar biasa ya. Banyak yang satu layar ya, mantap ya. Ada yang nobar, Bu. Wah, tidak terasa ya, kita sudah di penghujung acara. Sungguh menarik dan bermanfaat sekali webinar kita kali ini ya. Ternyata Canva itu sebagai media juga membantu kita, yaitu mengelola perpustakaan digital. Bukan hanya untuk peserta didik, tetapi juga untuk memudahkan guru-guru. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk menutup pantun. Layang-layang terbang tinggi, sungguh indah menarik hati. Berakhir sudah webinar kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Tugas nanti kami akan masukkan ke Telegram ya Bapak Ibu ya. Linknya semuanya dan cara panduannya. Dan waktu batasnya sampai kapan semua kami akan sharekan di grup Telegram dan di grup WA ya. Kalau untuk grup WA memang khusus untuk kami intern, sedangkan untuk yang umum semuanya di Telegram kami share ya. Di 2 kombel tersebut kami akan share ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan jangan segan-segan bertanya di grup ya, karena grupnya kami buka untuk Telegram ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi. Bye.